Tabe, tabe, tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian birik begini pakai belangkon kok bahasanya bahasa Sulawesi. Ya iya, karena kita tinggalnya di Sulawesi. Jadi kita menyesuaikan dengan sapaan di Sulawesi. Channel Dedi Sapa Teman, beberapa konten kemarin rame tuh dikunjungi netizen dan komentar-komentarnya ada yang pro, ada yang kontra, tapi lebih banyak ke kontranya. Tentang apa itu? Tentang masalah perdebatan dan sesuatu yang tak pernah habis-habisnya. Kita sebenarnya malas dan enggan membahas masalah ini. Kayaknya bukan wilayah dan wewenang kita untuk membahasnya, tapi netizen memburu kita dan mencoba merayu kita untuk terus bukan mengejar, tapi mencari tahu kenapa harus ada perdebatan sengit, kenapa ada huru-hara, kenapa ada gonjang-ganjing di sosial media tentang hal ini. Tentang hal apa ya? Tentang sesuatu, dan kita sudah bahas di 3 episode di konten kemarin. Sepertinya kita berpihak pada salah satu kubu, tapi sebenarnya ini ya, kita sudah sangat dewasa untuk hal-hal yang demikian. Kita bisa melihat, menimbang, menyimak, dan mengambil keputusan. Sebenarnya bagaimana kita bersikap. Dan kemarin kita mencoba, karena kita ingin lebih tahu, kita mencoba mencari sesuatu yang bisa menyimpulkan atau bisa menjadi titik tengah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ya pastinya yang menyelesaikan adalah kedua belah pihak yang pengakuannya tentang kebenaran milik mereka. Jadi kita coba cari tahu dan tak pernah ketemu. Sampailah kita di suatu konten ini konten teman kita, walaupun beliau ini kadang-kadang menjadi kontroversi karena kontennya menyebarkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, kata netizen juga. Kita coba lihat dan mengulik apa sebenarnya yang terjadi, apa yang memicu perdebatan di kalangan netizen dan di kalangan umat saat ini. Dari konten Cak Alif kita akan menyimak tentang apa. Ini konten dibuat untuk tidak berpihak, untuk tidak harus melihat mana yang salah, mana yang benar, tapi kita berdiri pada satu titik yang netral dan tidak memihak siapapun. Semoga bermanfaat konten ini, dan semoga juga setelah ini akan menjadi titik temu kedua belah pihak yang berseteru. Kalau berseteru, enggak sih, kita seluruh warga Indonesia semuanya akan baik-baik saja. Yang kita takutkan sesuatu yang pernah terjadi di Turki tentang hal-hal yang demikian. Semoga saja tidak akan terjadi di negeri tercinta kita, Indonesia. Channel Dedi Sapa Teman, kita akan menyimak dari konten Cak Alif di Sewa TV. Ini dia. Hari ini saya akan membahas terkait kronologi kenapa banyak orang hari ini jadi mempertanyakan nasab para habaib atau klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kenapa kemudian diragukan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Karena dalam beberapa hari terakhir ini ternyata banyak teman-teman saya yang protes dan menyayangkan kenapa saya ikut-ikutan membahas soal polemik soal nasab Habib gitu ya. Dan dari situ ada juga teman yang tiba-tiba mempertanyakan kenapa tiba-tiba pakai peci. Ya sebenarnya kan nggak masalah gitu ya, saya pakai baju koko, pakai peci, kan ya saya memang sering pakai itu, lawang saya punya gitu, bukan sengaja beli terus kemudian saya pakai syuting, enggak, itu memang udah lama saya punya gitu ya. Jadi ini dari sini, dari komentar-komentar itu saya jadi curiga, jangan-jangan mereka ini khawatir. Apa jangan-jangan mereka takut tersaingi kan? Tiba-tiba saya jadi ustadz, wah.
buyar mereka. Dan gara-gara protes teman-teman ini, saya jadi juga membaca di kolom komentar di video saya yang membahas terkait nasab Ba'alawi berdasarkan catatan tulisan kajian ilmiah yang ditulis oleh Kiai Imaduddin. Dari kolom komentar itu ternyata saya juga mendapatkan komentar-komentar yang senada atau serupa, yang pada intinya banyak orang menyayangkan dan mempertanyakan kenapa baru meragukan soal nasab habaib di Indonesia hari ini, padahal selama puluhan tahun terakhir itu sudah diakui oleh bahkan kiai-kiai dan ulama-ulama kita sendiri. Ulama-ulama kita itu mengakui para habib ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kenapa hari ini saya gitu ya dan banyak orang jadi mempertanyakan atau meragukan, padahal sebelumnya sudah diakui. Nah, dari sini gitu ya, saya melihat dan menyimpulkan bahwa nampaknya banyak orang tidak paham soal kronologi kenapa hari ini jadi banyak yang mempertanyakan nasab para habaib di Indonesia. Karena soal Kiai Imaduddin yang menulis soal kajian ilmiah itu dengan hasil yang pada intinya menyimpulkan bahwa kelompok Ba'alawi tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan karena iseng-iseng gitu ya, bukan karena lagi nggak ada kerjaan terus kemudian cari ya. Bukan karena usil dan sebagainya, enggak. Itu ada sebabnya, ada pemantiknya, dan masalah ini itu sebenarnya dimulai oleh kelompok Ba'alawi sendiri. Pemantiknya adalah klan Ba'alawi ini, karena para habib-habib ini itu sudah keterlaluan gitu ya. Mereka sudah kayak merasa di atas angin gitu ya, terus kemudian mau bertindak semena-mena. Mungkin gitu ya, mungkin itu juga bagian dari kesalahan kita, kesalahan para ulama dan kiai-kiai kita yang selama ini itu juga menghormati atau bahkan terlalu menghormati para habib-habib ini ya. Karena selama puluhan tahun terakhir ini kan kiai-kiai kita juga banyak yang mempersilahkan gitu ya, bahkan memberikan panggungnya kepada para habib-habib ini. Kiai kita ada di belakang gitu ya, dibiarkan para habib ini untuk ceramah dan sebagainya, padahal ya sebelumnya itu tidak terjadi gitu. Jadi mungkin karena penghormatan para kiai kita kepada banyak habib-habib di Indonesia, itulah yang kemudian membuat para habib-habib ini jadi ngelunjak gitu. Dan ngelunjaknya semakin keterlaluan karena pada akhirnya mereka mempertanyakan atau bahkan tidak mau mengakui bahwa Wali Songo adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Itu puncaknya, puncak permasalahannya. Inilah pemantik awalnya gitu ya. Gara-gara para habib-habib ini mempertanyakan atau meragukan. Ya sebenarnya tujuan akhirnya kita paham gitu. Tujuan akhirnya para habib ini ingin menguasai semuanya, sehingga kita yang selama ini ziarah kepada Wali Songo gitu ya, kepada Sunan-Sunan Ampel, Sunan Giri dan Muria dan sebagainya gitu ya, itu pengen diambil alih tuh supaya kita tidak lagi atau minimal mengurangi para jemaah atau orang-orang Indonesia untuk ziarah ke Wali Songo, atau mungkin gitu ya nambah juga ziarah kepada habib-habib yang ada di Indonesia. Makanya dibuat makam-makam para habaib yang dilakukan oleh klan Ba'alawi di Indonesia gitu ya. Jadi tujuan akhirnya itu. Nah, awalnya dari awal permasalahan ini mereka mempermasalahkan gitu bahwa Wali Songo ini ternyata bukan keturunan Nabi Muhammad gitu ya, dan kemudian setelah itu bahkan muncul surat dari Naqobatul Ashraf Al-Kubro yang pada intinya mereka tidak mau mengakui atau meragukan bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu beberapa tahun setelahnya Robito Alawiyah juga kemudian merespon terkait adanya lembaga dari kelompok Azmat Khan yang pada intinya mereka juga meragukan bahwa Azmat Khan ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, gara-gara ada dua surat ini dari Naqobatul Ashraf Al-Kubro dan Robitoh Alawiyah yang kemudian mempertanyakan atau meragukan Wali Songo adalah keturunan Nabi Muhammad SAW gitu ya. Inilah yang kemudian membuat para kiai itu jadi berjarak. Itulah yang membuat para orang-orang yang selama ini ziarah kubur ke Wali Songo itu kemudian jadi mempertanyakan kenapa para habib itu seperti ini gitu. Meskipun ini nggak rame gitu. Ini hanya ada di internal kita. Yang tahu ini paling ya dari kalangan kiai atau kalangan pesantren-pesantren saja gitu ya. Kita jadi ambil jarak tuh. Yang sebelumnya memberikan panggung luar biasa, mempersilahkan para habib-habib untuk tampil, kita setelah itu gitu ya, kalangan atau keluarga para pesantren atau keluarga para kiai itu jadi ambil jarak gitu.
kok gini gitu ya. Terutama dari kiai-kiai yang nasabnya itu nyambung ke Wali Songo gitu. Mereka jadi ngambil jarak. Tapi ini masih nggak rame gitu, karena para kiai itu masih sungkan gitu ya, masih menghormati para habaib karena keturunan Nabi dan sebagainya. Ya biasalah, adab para kiai dan santri itu kan sangat-sangat menghormati gitu ya, nggak mau front terbuka atau melawan secara terbuka. Sampai kemudian gitu ya, kesabaran kita para santri, para keluarga kiai dan pesantren ini kemudian tidak bisa ditahan-tahan lagi setelah Bahar Smith kemudian memberikan pernyataan secara terbuka, dan video ini jadi viral di mana-mana, dan kemudian itu mengganggu emosi banyak orang, terutama dari kalangan para santri yang nyantri di pesantren-pesantren dari keturunan Wali Songo ini gitu. Para santri itu banyak yang nggak terima dengan pernyataan Bahar Smith, karena kira-kira Bahar Smith mengatakan bahwa keturunan Wali Songo hari ini sudah tidak ada katanya, bahkan sudah terputus sejak 500 tahun yang lalu. Kalaupun ada hari ini keturunan Wali Songo, itu hanya ngaku-ngaku atau hanya dari jalur ibu katanya. Jadi hanya ngaku-ngaku dan itu sudah nggak ada. Pernyataan ini memantik kemarahan banyak santri. Tapi sekali lagi ini masih di kalangan para santri awalnya gitu ya. Sampai kemudian masalah ini jadi berlarut-larut gitu, karena Bahar Smith ini yang awalnya kita pikir dia ini akan dibantah atau ditegur sama sesama Robitoh Alawiyah, sama sesama Habib untuk tidak berbicara seperti itu dan sebagainya, ternyata nggak ada gitu, nggak ada Habib yang kemudian menegur Bahar Smith. Itulah yang membuat para santri dan dari kelompok kiai-kiai keluarga pesantren yang nasabnya nyambung ke Wali Songo itu kemudian merespon Bahar Smith. Tapi responnya sekali lagi bukan dengan amarah atau kemudian menyampaikan kemarahan para santri, enggak gitu. Respon para kiai ini itu kemudian membawa catatan-catatan dari keraton dan manuskrip, dan bahkan lebih dari itu, ada beberapa kiai yang juga langsung melakukan tes DNA. Salah satunya adalah Kiai Hasan Genggong, yang ternyata dari hasil tes DNA itu Kiai Hasan Genggong ini ternyata melewati atau sejalur dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dari jalur Sunan Giri gitu. Dan ketika dicocokkan tes DNA-nya, memang golongannya sama dengan Said dan Syarif dari berbagai negara seperti Irak, Mesir, dan Maroko gitu. Jadi dari hasil tes DNA dan kemudian manuskrip dari catatan keraton-keraton yang ada di Indonesia yang menunjukkan silsilah atau nasab dari kelompok keluarga Wali Songo, ini menjadi satu pembuktian bahwa ucapan Bahar Smith itu omong kosong, bahwa tuduhan-tuduhan Bahar Smith yang katanya keturunan Wali Songo sudah lenyap hari ini itu hanya omongan belaka gitu ya. Itu adalah kebohongan yang disampaikan oleh Bahar Smith. Nah, dari sini jarak antara kiai dengan para habaib itu semakin renggang, semakin jauh gitu. Yang semula kita semua menghormati para habib ini, sekarang jadi renggang gitu. Jadi nggak mau lagi kemudian tiba-tiba sok deket atau memberikan panggungnya gitu. Nah, gara-gara respon dari kelompok atau keluarga Wali Songo ini, yang kemudian bahkan tes DNA, memberikan catatan keraton dan manuskripnya lengkap, nasabnya itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, itulah yang kemudian membuat Bahar Smith itu nampaknya panik gitu. Dia kaget gitu dengan respon yang sedemikian besar. Memang sekali lagi bahasan ini baru di kalangan para kiai dan santri gitu ya, belum sampai keluar. Tapi Bahar Smith itu kan jangkauannya luas gitu ya. Provokasi-provokasi yang disampaikan itu kan memang menjangkau banyak orang. Nah, itulah yang kemudian membuat banyak orang jadi otomatis menyerang Bahar, menyerang balik Bahar, mempertanyakan gimana nih tes DNA kita sudah lakukan gitu ya, bukti-buktinya, nasabnya, dan kemudian catatan keraton dan manuskripnya itu sudah lengkap gitu ya. Ini yang kemudian membuat Bahar jadi panik waktu itu. Nah, ketika Bahar panik, muncul satu tragedi atau cerita bahwa katanya Bahar Smith ditembak oleh orang tidak dikenal. Ini sebenarnya adalah bagian dari cara Bahar untuk mencari simpati, karena dia itu sudah disalahkan oleh banyak orang, termasuk para kalangan habaib itu sendiri gitu. Karena gara-gara mulut dia yang tidak terkontrol itu, yang kemudian menyerang, menyenggol Wali Songo, ternyata membuat
para kiai dan santri yang ada di Indonesia itu kemudian merespon dengan sangat-sangat terukur, memberikan bukti-bukti, memberikan bahkan melakukan tes DNA. Nah, karena bahar panik itulah yang terjadi. Dia tiba-tiba main drama, ditembak, dizolimi dan sebagainya gitu. Tapi permasalahannya tidak sampai di sini gitu. Oke, katakanlah dari kalangan keluarga Wali Songo, kiai pesantren Wali Songo itu sudah merasa lega karena memberikan jawaban, memberikan bukti-bukti, melakukan tes DNA. Mereka sudah merasa lega, membantah pernyataan omong kosong Bahar Smith yang sekitar berapa menit itu gitu ya. Meskipun kita harus berupaya keras gitu ya, karena kan harus tes DNA lah, harus bawa data-data manuskrip dan sebagainya, itu kan usaha gitu. Tapi dari sini gitu ya, inilah yang kemudian membuat banyak orang jadi menanyakan balik. Setelah keluarga Wali Songo memberikan jawaban, memberikan data, bukti tes DNA, selanjutnya para santri dan keluarga kiai-kiai di pesantren di Indonesia itu jadi menantang balik. Oke, kita sudah selesai, kita sudah memberikan bukti melakukan tes DNA. Sekarang coba buktikan bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasabnya seperti apa? Jalurnya seperti apa? Itulah yang kemudian membuat Kiai Imaduddin itu menulis kajian terkait silsilah atau nasab dari klan Ba'alawi ini gitu. Jadi awal mula ceritanya itu dipicu oleh kelompok Ba'alawi sendiri, dan kemudian semakin besar apinya gara-gara pernyataan kotor dari Bahar Smith. Itu yang kemudian membuat cerita ini menjadi panas dan direspon semua orang gitu. Yang awalnya hanya masalah internal dari kalangan kiai dan habib gitu ya, kemudian muncul pernyataan dari Bahar secara terbuka. Inilah yang kemudian membuat pembahasan ini jadi semakin terbuka, dan saya juga merasa mau terlibat dalam bahasan ini karena ya sudah terbuka gitu, dan sudah setahun lebih para habaib ini diberikan waktu untuk memberikan bukti, ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikannya. Dan terkait tantangan tes DNA yang disampaikan oleh kalangan para santri dan kiai atau simpatisan keluarga pesantren yang ada di Indonesia, itu kan kemudian membuat Bahar jadi panik gitu, yang mengatakan bahwa tes DNA haram sambil marah. Ya tentu aja gitu ya, Bahar kan kalau bicara apapun sambil marah, haram. Nah, dari pernyataan Bahar itu kita jadi kemudian semakin meragukan gitu, semakin curiga, jangan-jangan emang nggak ada nasabnya gitu. Lalu dari situ setahu saya muncullah kajian-kajian dan tulisan dari Kiai Imaduddin yang kemudian membuka dan membuat perlawanan ini menjadi satu perlawanan terbuka, yang sebelumnya hanya di kalangan internal, kalangan kiai dan habib, kalangan pesantren dan habib gitu ya. Dari tulisan Kiai Imaduddin ini menjadi satu pembuka perlawanan yang bisa dibahas secara terbuka dan diketahui oleh banyak orang. Dan ternyata memang dari tulisan atau penelitian Kiai Imaduddin ini ditemukan bahwa ternyata para habaib yang ada di Indonesia dari klan Ba'alawi ini nggak ada silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka terputus di Ubaidillah gitu ya. Jadi menurut klaim mereka, Ubaidillah ini kan anak dari Ahmad bin Isa. Tapi Ahmad bin Isa menurut catatan sejarah, nasab, dan yang ditulis oleh tokoh-tokoh ulama di zamannya atau orang-orang yang hidup sezaman dan seabad dengan Ahmad bin Isa, itu tidak mencatat nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa itu hanya punya tiga anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaidillah. Sampai kemudian di abad selanjutnya, abad ke-5, 6, 7, 8, 9 juga nggak ada. Jadi sampai 5 abad tidak ada tercatat nama Ubaidillah. Barulah ada di abad ke-10 tiba-tiba muncul Ubaidillah. Dan inilah yang kemudian membuat kelompok Ba'alawi saling memuji, saling menulis buku-buku dari kelompok atau golongan mereka sendiri. Ya sama seperti sekarang para habib yang memuji Habib A, memuji Habib B gitu ya, saling muji gitu. Padahal ya dari kelompok mereka sendiri. Nah, inilah yang menjadi catatan dari Kiai Imaduddin. Jadi kalau dari kronologi ini gitu ya, Kiai Imaduddin, saya, banyak orang kiai-kiai pesantren atau santri-santri di Indonesia hari ini yang mempertanyakan nasab dari para habaib yang ada di Indonesia, itu bukan karena kita iseng, bukan karena kita tiba-tiba mempertanyakan, enggak gitu. Ini dipicu
karena pernyataan Bahar Smith, karena pernyataan dari Robito Alawiyah, dari para habaib yang mempertanyakan soal nasab Wali Songo gitu. Jadi dalam kesimpulan saya, para habaib yang ada di Indonesia ini kewalat gitu. Mereka kualat, mereka keterlaluan gitu. Mereka itu sudah diberikan panggung, diberikan kesempatan, dihormati, tapi kemudian nampaknya tidak membuat mereka puas. Sampai kemudian menyenggol dan menyinggung Wali Songo. Dan setelah itu, inilah yang terjadi. Kelompok dari Wali Songo atau orang-orang yang ziarah ke Wali Songo itu memberikan respon yang sangat sengit, dan ini adalah konsekuensi gitu. Bukan karena kita mengada-ngada, bukan karena kita tiba-tiba usil, iseng, enggak gitu. Ini karena mereka menyenggol, kita hantam. Itu intinya gitu. Jadi dari sini kita juga harus memahami bahwa yang namanya Indonesia ini memang yang diakui menjadi pelopor atau orang-orang yang menyebarkan ajaran agama Islam pertama kali itu memang adalah Wali Songo. Makanya kita ziarahnya ke Wali Songo, bukan kepada para habib-habib gitu. Tapi kan ada upaya-upaya dari para habib ini untuk menggeser itu semua. Supaya apa? Supaya ke depan minimal kalau orang sejarah tidak hanya ke Wali Songo tapi juga kepada Habib. Makanya tiba-tiba ada Habib yang bikin makam palsu gitu. Itu bahasanya lain, agak berat ini. Ada Habib yang karismatik, yang jamaahnya besar, tiba-tiba bikin makam palsu. Itu tujuannya apa? Untuk menyaingi makam-makam Wali Songo gitu. Agar ke depan 10-20 tahun mendatang anak-anak kita tidak lagi ziarah ke Wali Songo tapi ziarah kepada Habib-Habib ini gitu. Karena apa? Karena inilah awal mulanya gitu. Mereka ingin agar Wali Songo itu dianggap bukan keturunan Nabi. Nah, kalau ini kemudian dibiarkan, tidak kita berikan perlawanan, jangan-jangan sejarah di Indonesia juga akan berubah dan kemudian tidak diakui lagi bahwa Wali Songo lah yang membawa ajaran agama Islam di Indonesia. Jadi makanya perlawanan ini harus tuntas, dan apa yang terjadi di Indonesia ini benar-benar harus dijadikan pelajaran untuk para habib-habib yang ada di Indonesia. Karena kita awalnya menghormati, kita awalnya tidak ada masalah dengan para habib-habib ini gitu ya. Awalnya saya juga hanya bermasalah dengan Bahar dan Rizik misalkan secara saya pribadi karena tidak mencerminkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Tapi gara-gara klan Ba'alawi ini menyenggol Wali Songo gitu ya, makanya sekarang jadi yang kena getahnya semuanya, semua habib jadi kena getahnya atau dipermasalahkan. Jadi semoga kronologi ini bermanfaat gitu ya. Jadi bukan karena kita pengen cari masalah atau cari gara-gara, tapi merekalah yang bikin gara-gara dan kita merespon dan ingin agar permasalahan ini tuntas secara sempurna. Saya pikir itu. Terima kasih. Sejujurnya kita sedikit enggan membahas hal-hal yang sensitif seperti ini karena menjadi pemicu baru itu jadinya orang bukan tercerahkan tapi lebih mengkotak-kotakan. Tapi kalau kita tidak juga membahas tentang ini, orang-orang jadi makin tidak tahu. Kalau dibilang ini demi konten, bukan, ini menjadi bahan pertimbangan. Istilahnya kalau orang tidak mengetahuinya atau orang kurang mengetahui pengetahuan tentang ini, jadinya kebingungan dan bingung harus kemana berpegang. Nah, dengan adanya konten-konten seperti ini menjadi filter, menjadi bahan pertimbangan untuk para netizen lainnya. Ya, kita sebenarnya juga kebingungan dan sedikit ketakutan bila mana suatu saat nanti ketika kita duduk di majelis, kita akan dimusuhi oleh salah satu pihak. Ketika kita akan pergi ke acara-acara salawatan, kita dimusuhi oleh pihak lainnya. Jadi itu menjadi sesuatu yang dilema juga, dan semoga saja polemik ini, hal-hal yang seperti ini bisa diluruskan. Kalaupun tidak bisa diluruskan, mari kita duduk bermusyawarah mufakat. Terima kasih sudah menyimak, dan semoga ini menjadi sesuatu pertimbangan dan menjadi pencerahan baru untuk kita dan mendewasakan kita melihat sesuatu tidak harus dari salah satu sumber, mendengarkan dari berbagai sumber yang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.